Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam satu hati. Bersama saya Birul Azhar dari SMKN 1 Malausma. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem VMATIC. Ya, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk menerapkan 3M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di lingkungan tempat kerja Anda. Oke, kita langsung masuk ke materi. Apa itu sistem VMATIC? Ya, di sini saya akan menjelaskan sistem VMATIC. Sistem VMATIC adalah mekanisme otomatis yang mengubah perbandingan gigi tanpa langkah-langkah dan mengubah daya mesin menjadi daya dorong optimal tanpa adanya kejutan dari pergantian gigi. Ya. Selanjutnya, apa saja komponen dari sistem VMATIC itu? Ya. Komponen yang pertama di sini ada drive bell. Ya, lanjut ke drive pulley, lanjut ke crankshaft, lanjut ke driven pulley, lalu coupling centrifugal, selanjutnya ada drive shaft, dan yang terakhir adalah reduksi akhir. Ya. Lanjut ke materinya. Bagaimana daya mesin diteruskan ke roda belakang? Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dari putaran mesin, ya, atau daya mesin itu diteruskan ke roda belakang. Putaran mesin atau putaran crankshaft ini diteruskan ke drive pulley. Dari drive pulley masuk ke drive bell. Dari drive bell masuk ke driven pulley. Nah, dari driven pulley-nya sendiri itu dilanjutkan ke coupling centrifugal otomatis. Ya. Dari coupling centrifugal otomatis masuk ke drive shaft. Nah, dari drive shaft sendiri dilanjutkan lagi ke reduksi akhir. Ya. Dari reduksi akhir langsung ke final shaft atau poros roda belakang. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagaimana diameter dari pulley berubah mengikuti kondisi perjalanan atau mengikuti kontur jalan. Ya. Saya akan menjelaskan dulu pada saat engine idling, ya, atau pada saat putaran langsam. Ya. Pada saat putaran langsam ya, daerah jangkauannya atau kecepatannya rendah. Ya, sehingga yang berputar apa? Yang berputar itu hanya drive pulley dan driven pulley-nya saja. Ya, drive pulley dan driven pulley-nya saja. Jadi putarannya tidak diteruskan ke drive shaft. Kenapa tidak diteruskan ke drive shaft? Karena diputus oleh coupling centrifugal otomatis. Ya, itu pada saat idling. Nah, lanjut pada saat starting. Ya, kita lihat di sini mulai berjalan. Ya, pada saat starting putaran dari driven pulley mulai dihubungkan kemana? Ke drive shaft. Ya, sehingga apa? Sehingga putaran akan diteruskan dari driven pulley ke poros roda, ya, atau gigi reduksi. Ya, itu pada saat starting. Ya, ini hanya sebagian saja yang dihubungkan berarti kalau pada saat starting. Ya. Lanjut, kita mulai accelerating. Grip gas mulai ditarik. Ya. Nah, pada saat grip gas mulai ditarik, accelerating, ya, atau accelerating, ya. Nah, di sini pulley drive
mulai berubah diameternya. Kenapa? Karena kecepatannya bertambah. Ya. Diameter dari pulley drive berubah pada saat accelerating. Ya. Pulley drive dengan pulley driven atau driven pulley, diameternya sekarang berubah. Sehingga apa? Sehingga putaran diteruskan. Ya. Kecepatannya bertambah. Bagaimana bisa kecepatannya bertambah, Pak? Diameter dari pulley drive, ya, diameter dari pulley drive-nya itu lebih besar dari diameter pulley driven atau driven pulley. Ya. Itulah kenapa disebut dengan accelerating. Kenapa, Pak? Karena posisinya yang dihasilkan adalah speed. Ya, kita lanjut sekarang. Di sini ada riding up slope. Ya. Apa itu riding up slope? Nah, riding up slope ini posisinya berarti sepeda motor akan melewati sebuah tanjakan. Sehingga apa? Yang diperlukan adalah daya, bukan kecepatan. Ya. Karena sistem VMATIC mengikuti kondisi jalan, jadi diameter pulley drive atau drive pulley itu akan kecil kembali, akan mengecil. Ya. Sementara diameter dari driven pulley akan membesar. Sehingga yang dihasilkan itu adalah daya, bukan kecepatan. Selanjutnya, ya, menjelajah. Ya. Menjelajah di sini, nah, dengan akselerasi, ya, dengan accelerating. Nah, menjelajah di sini, ini kembali lagi berubah. Pulley drive-nya atau drive pulley-nya kembali membesar. Ya, sementara driven pulley-nya diameternya menjadi kecil. Ya. Lanjut dengan rapidly accelerating. Ya. Rapidly accelerating. Nah, pada saat rapidly accelerating bagaimana, Pak? Nah, diameter dari drive pulley dan driven pulley ini hampir seimbang. Ya, sehingga putaran mesin dengan putaran driven pulley itu hampir setara. Lanjut, riding down slope atau menuruni turunan. Ya, menuruni turunan atau bisa kita sebut juga dengan engine brake. Ada engine brake-nya enggak, Pak? Ada. Ya. Biasanya dengan cara sedikit throttle-nya agak sedikit ditarik. Sehingga apa? Sehingga drive pulley itu akan sedikit terkunci. Sehingga masih tertahan putaran dari driven pulley-nya. Ya, itu adalah riding down slope. Kita lanjut. Nah, sekarang di komponen VMATIC. Untuk di komponen VMATIC-nya sendiri, ya, ada banyak, kita nanti akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ada drive pulley. Di drive pulley ada apa saja, Pak? Di drive pulley ada drive face, ada movable drive boss, ya, ada movable drive face boss, ada movable drive face, ada wake roller, ya, ada ram plate, ada slide piece, dan yang tidak kalah penting ada wake roller. Ya. Nah, keseluruhan komponen ini, ya, ini satu unit disebut dengan drive pulley. Ya.
masing-masing fungsinya saya akan jelaskan. Fungsi dari loader sendiri itu adalah untuk menekan movable drive phase. Sehingga apa? Sehingga dia akan merubah diameter dari besar atau kecilnya drive pulley. Ini yang mempunyai pengaruh untuk merubah besar atau kecilnya drive pulley. Bagaimana bisa, Pak? Nah, cara kerjanya hampir sama dengan kopling sentrifugal otomatis. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk pengoperasian drive pulley. Kita lihat di sini posisinya. Untuk kecepatan rendah. Untuk kecepatan rendah, ya, untuk kecepatan rendah, posisi rem plat, ya, itu ada di bawah. Posisi rem plat itu ada di bawah. Maaf, bukan posisi rem plat, posisi wake roller, ya. Berarti movable drive phase-nya dia tidak ditekan, ya, dia tidak ditekan. Kita lanjutkan. Untuk drive bell posisinya ada di bawah, ya, sehingga apa? Diameternya kecil, diameter dari drive pulley-nya kecil. Lanjut, untuk kecepatan tinggi. Nah, untuk kecepatan tinggi, seperti yang tadi saya jelaskan, cara kerjanya hampir sama dengan kopling sentrifugal, ya. Jadi pada saat putaran tinggi, si wake roller tadi dia akan menekan bergerak ke bagian luar, sehingga apa? Sehingga posisinya dia akan menekan movable drive phase, ya. Nah, posisinya movable drive phase dia akan tertekan ke bawah, sehingga apa? Drive bell-nya dia akan tertekan keluar. Nah, yang dihasilkan itu adalah akselerasi kecepatan tinggi, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kecepatan bervariasi, variable speed range, ya. Nah, untuk kecepatan yang bervariasi di sini, ya, posisi dari wake roller, ya, dia tidak sempurna menekan movable drive phase. Dia ada posisinya di tengah-tengah, ya. Nah, ada posisi di tengah-tengah. Sehingga apa? Dia tidak sempurna menekan movable drive phase. Dia tidak total. Sehingga apa? Speednya dia bervariasi, dia tidak full speednya, ya. Sehingga lebar pulley-nya kembali berkurang dibanding dengan pada saat menambah kecepatan atau berakselerasi, ya. Ini ada di tengah posisinya drive bell-nya. Ini adalah batas dari drive bell, ya. Kita lanjut. Driven pulley, ya. Untuk driven pulley, komponennya sendiri di sini lumayan banyak, ya. Kenapa? Karena satu unit atau satu bagian dengan sentrifugal clutch-nya atau kopling sentrifugal otomatisnya, ya. Nah, tapi untuk komponen utamanya untuk driven pulley di sini ada driven phase, ya, movable driven phase, ada roller guide pin, ada guide roller, ada o-ring, ada seal collar, ada oil seal, ada bearing, ada snap ring, ada needle bearingnya juga, ya. Nah, selanjutnya ada bagian dari kopling sentrifugalnya juga. Nanti komponen-komponen dari kopling sentrifugalnya akan saya sebutkan juga, ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara pengoperasian dari driven pulley, ya? Yang pertama pada saat kecepatan rendah. Pada saat kecepatan rendah, ya, kita lihat di sini posisi dari drive bell, ya, ini ada di luar,
Ya, ada di luar. Sehingga apa? Diameter dari driven pulley-nya berarti besar. Ya. Diameter dari driven pulley-nya besar. Nah, posisi dari wake roller. Posisi dari wake roller dia masih ada di bawah. Ya. Di sini berarti dia tidak menekan movable drive phase. Ya, ini pada saat kecepatan rendah. Nah, kita masuk ke kecepatan tinggi. Kita lihat perbedaannya di sini untuk drive pulley dan driven pulley. Nah, untuk di drive pulley, posisi dari wake rollernya, ya, dia akan keluar, bergerak keluar. Sehingga apa? Sehingga menekan movable drive phase. Ya, yang nanti akan membuat diameter dari drive pulley-nya itu akan lebih besar dibanding dengan driven pulley. Ya. Nah, putaran dari drive pulley yang bergerak cepat itu akan mempengaruhi juga. Mempengaruhi apa, Pak? Mempengaruhi driven pulley. Kenapa? Karena semakin cepat putarannya, V-beltnya semakin ditarik, ya, V-beltnya akan masuk ke dalam, ya, sehingga diameter dari driven pulley-nya itu akan berubah menjadi kecil. Ya. Kenapa Pak bisa berubah? Nah, karena movable driven phase-nya bergerak. Ya, movable driven phase-nya bergerak. Kita lihat di sini. Ya, ada pin guide-nya. Dari yang kecepatan rendah, pin guide-nya berada di bawah. Sementara pada kecepatan tinggi, pin guide-nya ada di atas. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk kecepatan bervariasi, ya, tadi sudah dijelaskan untuk di drive pulley, ya, wake rollernya berada di tengah-tengah, ya. Sementara untuk roller pin guide-nya ini juga ada di tengah-tengah, sehingga apa? Karena putaran, ya, putarannya tidak maksimal karena kebutuhannya kecepatannya bervariasi, sehingga apa? Sehingga penekanan yang di movable drive phase-nya juga tidak penuh. Nah, pengaruhnya ke driven pulley-nya. Ini juga posisinya tidak penuh. Ya, ini di tengah-tengah. Oke, kita lanjutkan. Kopling sentrifugal otomatis dan pengoperasiannya. Ya. Komponen-komponennya ada apa saja Pak di kopling sentrifugal? Nah, di sini ada clutch wake, ada shock spring, ada drive flat, ada clutch outer. Ya. Nah, ini dia komponen-komponennya. Ya. Pengoperasiannya bagaimana Pak? Jadi cara kerjanya pada saat putaran dari driven pulley itu lebih naik. Nah, clutch wake akan mengembang sehingga apa? Akan mengunci clutch outer. Ya. Nanti posisi putaran akan diteruskan ke drive shaft. Ya. Dari drive shaft masuk nanti ke poros roda. Oke, kan damper rubbers. Ya. Damper rubbers ini ada di bagian kopling sentrifugal otomatis. Fungsinya untuk apa damper rubbers? Ya. Damper rubbers, ya, itu adalah untuk mengurangi gesekan, ya, antara clutch wake, ya, atau mencegah pergerakan clutch wake sewaktu kecepatan mesin berubah. Oke, lanjut kembali drag bell. Nah, di sini ada penampangnya, ada gambarnya drag bellnya sendiri. Kita lihat di sini untuk belt yang masih layak pakai,
atau belum mengalami keausan, ya. Ini posisinya. Sementara untuk yang warna merah itu adalah belt yang sudah aus, ya. Jadi sudah harus diganti. Kita lanjut. Pemeriksaan komponen sistem VMATIC. Yang pertama adalah pemeriksaan drag beltnya sendiri, ya, yang paling utama. Yang pertama kita cek dulu, ya, kita cek dulu secara visual. Secara visual bagaimana Pak? Kita lihat gambar di sini akan menunjukkan pemeriksaan bagian atasnya, bagian samping dan bagian bawah dari drag beltnya sendiri. Setelah pemeriksaan secara visual, lanjut ke pengukuran. Kita bisa menggunakan mistar baja atau dengan menggunakan vernier kaliper. Ya. Oke. Untuk caranya menggunakan vernier kaliper, kita lihat di gambar sudah ditunjukkan. Ya, ataupun dengan menggunakan mistar. Kalau menggunakan mistar baja, kita memerlukan bantuan 2 buah pelat. Ya, untuk menjepit bagian dari V-beltnya sendiri. Nanti akan diukur. Lanjut. Nah, pemeriksaan dari kopling sentrifugal. Nah, pemeriksaan dari kopling sentrifugal sendiri, ya, di sini yang diperiksa adalah bagian clutch outernya. Menggunakan apa Pak? Menggunakan vernier kaliper. Ya. Ada batas ausnya. Ada batas ausnya. Bisa kita lihat nanti di BPR untuk batas ausnya di tiap-tiap spesifikasi untuk sepeda motor. Apakah itu Honda Beat, Vario, ataupun PCX. Ya. Pemeriksaan clutch weight. Nah, pemeriksaan clutch weight di sini yang diperiksa adalah di bagian kampas otomatisnya, ya, seperti yang ditunjukkan di kampas otomatisnya. Ya, menggunakan apa Pak alat ukurnya? Alat ukurnya menggunakan vernier kaliper. Ya, kita menggunakan alat ukur untuk kedalaman. Ya, kita lihat di sini caranya. Ya. Jangan sampai salah untuk penggunaan alat ukurnya. Ya, lanjut. Pemeriksaan damper rubber, ya, damper rubber atau karetnya, ya. Kalau karetnya di sini sudah putus, sudah getas, sudah kering, ya, itu harusnya diganti. Ya, lanjut. Oke, ternyata sudah beres. Sekian penjelasan tentang VMATIC dari saya, Birul Azhar dari SMKN 1 Malausma. Semoga bisa diterima, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.